Terima kasih kepada pemirsa di rumah yang masih setia menonton iNews. Di Logika Ahmad Dhani kita akan berbicara bagaimana rasanya Ahmad Dhani ya. Rasanya menjadi Ahmad Dhani, terutama di hari Valentine ini. Iya. Dan spesial sekali pemirsa karena kita datang langsung ke rumahnya Ahmad Dhani. Dan bersama dengan Valentine-nya Mas Ahmad Dhani tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya ya dong. Jangan pernah berubah dong ya kan. Apa sih konsep dari rumah Mas Dhani nih Mas? Kan sebenarnya begitu masuk dark ya, gelap gitu. Terus banyak banget peninggalan-peninggalan sejarah. Terus juga warna eklektik gitu kalau menurut aku. Eklektik. Konsepnya apa sebenarnya Mas? Konsepnya eklektik. Eklektik tadi itu? Iya. Oke. Terus Mas Dhani juga kayaknya pecinta Bung Karno juga ya? Jadi dulu aku waktu kecil sering main di rumahnya saudara. Setiap liburan kan banyak rumah saudara di Bogor. Itu rumah Belanda. Oke. Jadi dari kecil aja aku udah suka rumah Belanda. Dari kecil udah suka sama Belanda? Suka sama Belanda? Rumah Belanda. Oh, rumah Belanda. Oh oke. Suka sih. Suka juga sih. Rumah Belanda. Jadi rumah Belanda itu tinggi. Makanya tinggi. akhirnya aku bangun rumah yang emang tinggi gitu. Iya, Terus ternyata memang selalu tertarik sama barang-barang tua. barang-barang tua ya. Oke. Ini semua konsepnya Mas Dhani? Iya. Termasuk kayak tadi ada teacup yang vintage itu Mas Dhani juga Saya nih? semua. Wow, ngumpulin satu-satu juga gitu. Luar biasa. Kalau katanya Agnes Monica, no woman taste. No woman No taste. woman taste. Iya benar. Iya sih, Betul. benar. Gue setuju. Begitu masuk Sampai rumah kamar ini, No woman touch. Masa? No woman touch. No woman touch. iya aku ngerasanya rumah ini laki-laki banget. Kalau kamu kan pertama kali kesini kan spooky. Spooky Mas, Ya kan? Kalau Agnes, no woman touch. Oh oke. Iya itu juga sih, maksud aku rumah ini tuh maskulin banget gitu, laki-laki banget gitu loh. Tapi kalau apa yang penting kan akur kan. Yang penting akur, iya. Yang penting di kamar tidur aku. Kamar tidur akur. Kalau kamar tidur juga masculinity begini juga? Gelap Iya. begini juga? Iya. Tapi aku sih awal-awal bingung ya, tapi sekarang udah mulai menikmati sih. Awalnya Mulan pas datang ke rumah ini serem nggak gitu? Serem kan ada Maya. Ini yang gue suka dari dia nih. Ini yang gue suka dari... Nggak, Enggak lah dulu Nggak, kan, gak udah- serem Mas. Ih, mukanya dia merah loh. Dia mukanya merah. ini yang gue selalu lucu dari Ahmad Dhani itu gitu. Dia tuh selalu hadir dengan apa celetuk-celetukannya itu loh. Yang kadang-kadang dia nggak mikir aja gitu, udah celetuk aja. Iya. Iya. Kalau orang nggak siap kan bisa jedang. Mental kaget ya. Iya. Lu sekarang udah siap dong? Karena udah kebiasa dong? Iyalah, udah siap sekarang. Dulu sih awal-awal sering protes, tapi Iya, sekarang iya. udah nggak pernah protes lagi. Udah kebiasa ya. Pernah nggak bilang, maksudnya ini apa kayak rubah agak sedikit apa-apa ini? Atau sekarang justru udah enjoy dengan keadaan rumah ini? Enjoy aja, enjoy. Dan udah menikmati apa yang dia nikmati. Wow. Biasanya kata orang nih Mas Dhani, suami istri itu karena seperti sahabat, karena tiap hari kan tukar pikiran, ngobrol dan segala macam, saling mempengaruhi gitu. Apa yang menurut Mas Dhani saat ini setelah menikah sama Mulan, yang Mulan juga mempengaruhi cara pikir atau apalah dari Mas Dhani gitu? Mempengaruhi apa ya? Pasti ada dong dari how do you think. Ya, Atau paling Oh, makanan iya. lah, makanan paling. Iya Makanan makanan. lebih Dulu apa? dia pelit, sekarang udah enggak. sekarang, dulu Ahmad Dhani dulu pelit. Iya pelit banget. Sampai sekarang lah. Yang bener Sekarang loh. udah enggak. Alhamdulillah kan. Enggak, gue kalau makanan enak, gue gak mau bagi-bagi. Enggak, sekarang udah baik kok. Sekarang Semenjak baik. dipengaruhi sama Mulan. Iya. Gitu. Mulan. Nggak boleh- Enggak, maksudnya gini loh. Jadi kalau misalnya kita beli udang gitu, tentuin mau apa enggak. Jangan enggak begitu ada terus mau Minta. ambil gitu. Oke, prinsip. Enggak, Berimbang sekarang gitu. udah baik kok. Sekarang udah baik. Udah baik sekarang. Udah baik sekarang. Berarti dulu sama yang dulu belum baik ya? Dulu pelit banget. Dulu pelit banget ya. Enggak. Oke, Mulan tadi bilang Mulan pasti lebih banyak dipengaruhi sama karena ya kelihatan maksudnya nggak tahu ya kalau menurut gue kayaknya lebih dominan Mas Dhani nggak sih? Nggak. Iyalah. Ya kan maksudnya udah orang semua juga tahu. Iya. Mulan yang paling kerasa dipengaruhi setelah menikah sama Ahmad Dhani itu apa? Aku dulu nggak bisa marah. Dulu nggak bisa marah. Bisa sama sekali. Jadi ya bisa marah. Sekarang bisa marah gitu. Dulu sama sekali nggak ngerti mbak marah tuh kayak gimana. Maksudnya mengekspresikan perasaan kamu gitu. Iya, untuk ngomong ke orang atau untuk marah nggak bisa sama sekali. Setelah sama Mas Setelah Dhani. Mas Dhani bisa marah. Gimana caranya marah gitu. Ya, tapi kan bukan berarti marah itu nggak bagus kan. Iya, karena sometimes marah tuh bagus iya, mengeluarkan. Ya itulah. Oke, mau lo ajarin apa dia? Ya enggak kan kita ngelihat terus gitu. Pemarah gak sih Mas Dhani kesehariannya?
Kalau dibilang pemarah sih enggak, lebih Temperamental justru nggak? ngelawak kali ya dia. Kalau setiap hari Masa? sih kebanyakan ngelawak gitu. Makanya Aku tuh sama Al Eldul aja semenjak 2006 sampai sekarang tuh Udah nggak pernah marah? menggunakan nada tinggi aja nggak pernah. Masa? Kenapa? Nggak tahu. Mas Dani kalau sama anak-anak itu nggak pernah keras, nggak pernah. Yang aku lihat ya. Jadi selalu dengan kelembutan gitu. Termasuk sama anak cowok gitu ya. Iya. Beda ya sama itu yang di infotainment ya, cerita-cerita di infotainment nih. Maksudnya itu Tapi kalau sama orang lain saya bisa marah. Bisa. Tapi kalau Itu pun manusia kalau ini dia itu marah. pun kalau berlebihan ya, kalau udah terlanjur ini banget itu saya nggak mau setengah marah gitu loh. Kalau marah beneran. Oke. Mulan pernah nonton tayangan, ini kan Mas Dani sekarang udah nge-host juga. Pernah nonton ini nggak, apa namanya, Logika Ahmad Dhani nggak? Dan gimana menurut Mulan cara Mas Dani ngebawainnya? Atau pernah ngobrol juga nggak sambil nonton? Manggilnya apa sih? Yang atau apa sih? Enggak, Mas aja. Oh Mas kamu kayaknya kurang ini. Kayak gitu juga nggak sih? Kadang-kadang gitu ngomong. Tapi aku nonton cuma 2 Berdua. episode ya. Berdua episode. Pernah. Kalau episode Iya, episode Nikita Mirzani. Enggak. Cuk, Itu berakhir dengan pertengkaran nggak? enggak. Enggak yang Mulan ala tuh- Ramlan. Mulan cemburunya sama siapa sih kalau perempuan? Mas Dani itu penasaran loh aku. Nikita lo cemburu nggak nih kalau Nikita? Kalau aku sih Kalau mungkin Nikita mah kalau langsung cemburuin. enggak, bukan. Aku tuh kalau cemburu tuh kalau udah berlebihan gitu, Bang. Iya. Berlebihan juga nggak cemburu ya, Mas ya? Enggak, kamu sedikit aja cemburu. Masa? Loh, sampai gituan aja nggak cemburu. Sampai apa? Sampai gituan aja nggak cemburu. Gituan tuh ngapain ya? Berarti aku baik kan? Biasanya cemburu tuh sama kalau udah separah mana gitu loh. Karena kan yang lenje-lenje sama dia pasti banyak Aku dong. ini sih mungkin lebih cemburu tuh kalau dia belain orang. Iya, iya. Itu sih. Iya, benar. Kalau sampai gimana-gimana sih enggak. Kalau belain, protek orang itu baru cemburu. Segitunya lo lebih milih orang lain daripada bini lo gitu misalnya. Enggak, bukan itu. tapi- Maksudnya tuh Waktu aku belain bicucu kamu nggak cemburu? Ya lo gak mungkin ngalahin di cucu. Gimana lo? aduh, ya gitulah, seru pokoknya. Terakhir kali ribut kapan Mas Dani kalau boleh tahu? Kemarin Kemarin baru. Kalau boleh tahu kenapa? Mas Dani mah kacau. Boleh tahu nggak kenapa? Udah nggak usah koreknya ke aku dong, jangan ke dia. Ini Valentino Iya, iya, pada iya. Boleh tahu nggak siapa? Lan? Kemarin ribut kenapa? Apa ya? Ingat nggak? Banyak sih soalnya. Banyak. Mas Dani ingat nggak? Banyak kejadiannya. Ingat nggak kenapa ributnya? Kalau Mas Dani tuh dia apa ya? Mas Dani tuh dia gampang kalau mau cerita sesuatu masalah pribadi. Kalau aku tuh termasuk yang enggak kayak Kamu gitu. lebih tertutup ya? Iya, aku tuh Ya, orangnya. Mas Dani tuh lebih terbuka sih. Aku Iya, akuin. kalau Mas Dani dia apa yang terjadi di dalam tuh dia ngomong ke siapa aja dia cuek. Iya, apalagi kalau Tapi dia kalau ngerasa- aku dia paling ngomong ke Deddy Corbuzier doang. ya nggak Tapi ditonton nasional. Masih mending lo paling nonton ngomong sama gua. Berdua doang. Ya enggak lah kan, itu mah minta maaf doang. Iya, Ya iya, nggak iya. apa-apa kan. Oke, tahan dulu kita ngobrol juga dari permohonan maaf Mulan yang dengan hati yang baik. Mulan bilang kemarin aku sempat nonton gimana progresnya sekarang. Tapi sekarang kita pengen lihat dulu Viti seputar Ahmad Dhani di mata orang-orang sekitar. Seperti apa? Benar-benar dibilang arogan atau seperti apa? Ini dia. Ahmad Dhani Prastyo. Musisi legendaris Indonesia ini tentu punya sisi misterius lain, baik di layar kaca maupun tidak. Banyak masyarakat dan orang awam memandang sosok Ahmad Dhani dengan arogansinya. Kalau menurut gue tuh kayak arogan sama agak-agak sok pinter gitu. Menurut gue dia orangnya lumayan santai sih. Tidak tidak setegang mungkin kayak kelihatan kayak di media kayak gimana. Santai sih sebenarnya dan asik. Memang selama ini kan aku sering ketemu Mas Dhani di beberapa event, tapi memang nggak pernah ada kesempatan ngobrol langsung gitu kan. Jadi ya sekelebat orangnya tuh kayaknya tuh galak gitu kan. Nah begitu hari ini ketemu di ruang make up tuh udah ramah banget. Terus pas tadi selama syuting pun juga fun gitu karena orangnya seru ya. Ciri khasnya sih memang dia punya karakter banget. Karakternya keras, sedikit nyeleneh juga orangnya. Namun, bagaimanakah sosok Ahmad Dhani di mata orang-orang terdekatnya?
Menurut aku Ahmad Dhani itu adalah sosok yang kontroversial, yang tidak biasa ya. Mas Dhani itu orang yang brilian, di atas cerdas. Dia itu bisa memberikan pencerahan dan bisa mengarahkan orang untuk berpikir lebih cerdas. Gitu. Saya sendiri pengacara kadang-kadang berdebat dengan dia, bukan kita yang menang, dia yang menang. Yang pastinya tegas. Di balik ketegasannya dia sosok yang humoris juga. Nggak cuma buat anaknya doang, buat kita yang karyawan di sini juga merasa sangat diperhatiin sama Mas Dhani. Nah, itu tadi adalah kira-kira ungkapan dari Omas atau opini masyarakat. Lucu ya? Lucu ya, dia bilang A, B, C, D, dan segala macam gitu ya. Oke, abis ini saya masih akan balik lagi, masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mulan. Kan kemarin tadi Mas Dhani udah menyinggung juga soal Mulan curhat sama Deddy Corbuzier. Pengen tanya progresnya sudah seperti apa sekarang. Jadi jangan kemana-mana, silakan Mas Ahmad Dhani untuk menutup dulu di segmen ini. Ya, jangan kemana-mana karena di 5 menit ke depan kita akan kembali lagi ya setelah yang lewat yang satu ini. Aku waktu itu juga berpikir mungkin dia sebulan 2 bulan juga udah bosan sama aku. Oh kamu mikir gitu? Makanya aku belum cinta, aku bilang gitu juga.